Kelompok Nauki akan mempresentasikan tugas besar pemasaran online. Perkenalkan, nama saya Angela Florencia Minata dan teman-teman saya ada Nico, ada Michael, ada Karen, dan juga ada Epifania. Oke, next. Nah, untuk marketing research, kalian nggak usah secara detail ya. Jadi boleh yang kesimpulan akhirnya gitu. Oke. Ya. Nah, jadi agenda presentasi ini adalah, pertama, kita akan menjelaskan hasil marketing research yang kemarin kita udah buat melalui G-Form-nya. Kemudian yang kedua adalah konsep bisnisnya, industrinya apa, terus sumber pendapatan Nauki-nya apa, dan cara kerja bisnisnya. Kemudian yang ketiga adalah e-commerce site. Jadi, kita juga akan menjelaskan komponen-komponen e-commerce Nauki yang udah kita buat kemarin, dan aspek digital marketingnya itu seperti usaha yang dilakukan untuk digital marketingnya apa, dan upaya yang dilakukan di sosial medianya itu seperti apa. Dan yang kelima adalah ada refleksi dan perbaikan, seperti refleksi yang dipelajari oleh tim dan perbaikan ke depan yang ingin dilakukan. Nah, jadi ini tuh karena kan waktu itu kita perbaikan, jadi Ibu minta 50 responden lagi, jadi kita udah dapat 50 respondennya. Selanjutnya, nah di sini jenis kelaminnya yang banyak mengisinya adalah perempuan, pekerjaannya yang paling banyak sebanyak 76% pelajar dan mahasiswa. Dan untuk selanjutnya, nah ini adalah pertanyaannya, apa masalah yang sering Anda temui untuk mencari tempat berbelanja dan nongkrong secara bersamaan. Dan di sini kita langsung kasih kesimpulan aja. Jadi masalah yang sering dihadapi konsumen ketika berkunjung di tempat berbelanja dan nongkrong secara bersamaan adalah terlalu ramai, terlalu berisik, dan kemudian kurang nyaman. Kemudian, selanjutnya, mengapa penting bagi Anda untuk mencari tempat berbelanja dan nongkrong secara bersamaan? Di sini teman-teman bisa lihat jawabannya. Jadi kita tuh menyimpulkan bahwa penting bagi konsumen untuk mencari tempat berbelanja dan nongkrong secara bersamaan karena lebih efisien waktu dan praktis. Karena mungkin praktis tuh konsumen tuh bisa berbelanja, tapi sekaligus juga bisa nongkrong gitu di tempat yang sama. Dan untuk selanjutnya, nah, di sini tuh kita tuh seberapa sulit Anda mencari tempat berbelanja dan nongkrong secara bersamaan. Nah, di sini kita tuh nomor 1 tuh sangat sulit dan nomor 5 itu adalah sangat mudah. Tapi yang paling banyak tuh menjawab 50% itu adalah tidak sulit dan tidak terlalu mudah, jadi sedang atau rata-rata lah. Nah, terus kalau yang keduanya itu ada 20% yang menjawab sangat sulit, mungkin gara-gara letak geografisnya juga, mungkin di tempat mereka jarang ada yang tempat berbelanja dan nongkrong secara bersamaan. Gitu. Selanjutnya. Nah, untuk industri Nauki sendiri, untuk sekarang itu dibagi menjadi 2, Nauki Market dan Nauki Cafe. Yang dimana si Nauki Market tersebut terdapat produk-produk atau barang-barang yang dijual belikan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti sembako, terus susu, terus snack, dan lain-lainnya. Kemudian yang Nauki Cafe sekarang berkecimpung di bagian chicken atau ada menu-menu cafe juga. Terdapat menu chicken stick, menu burger, kebab, Thai tea, kopi, dan masih banyak lagi. Nah, untuk sumber pendapatan Nauki sendiri itu berasal dari hasil penjualan baik secara offline, melalui transaksi secara langsung pada pusat perbelanjaan ataupun kafenya, maupun juga secara online melalui Instagram, Facebook, dan promosi di TikTok, dan juga dari YouTube melalui subscriber, AdSense, dan views. Selanjutnya ada cara kerja bisnis dari Nauki Supermarket dan Nauki Cafe. Nah, dari Nauki Supermarket ini dimulai dari agen supplier yang menyuplai barangnya ke gudang Nauki, kemudian dari gudang Naukinya didistribusikan ke outlet-outlet Nauki yang nantinya akan dijualkan kepada konsumen. Sama dengan yang supermarket, Nauki Cafe juga dimulai dari agen supplier yang menyuplai bahan-bahannya ke gudang Nauki Cafe, kemudian didistribusikan kembali ke cabang Nauki Cafe yang nantinya akan dijualkan kepada konsumen juga. Nah, ini untuk e-commerce site-nya akan saya demokan secara langsung. Nah, ini jadi e-commerce site kami. Ini saya login sebagai pengunjung, bukan sebagai admin. Yang pertama itu kita ada home. Kalau home ini terdapat promosi. Promosinya seperti ini, Nauki 1A, Nauki 1B, 2A, dan 2B.
Terus ada produk-produk umumnya, dan juga ada recommended product. Terus ini ada outlet-outletnya juga. Kemudian yang kedua itu ada Nauki Mart. Nauki Mart ini berisi menu-menu yang ada di pusat pembelanjaan. Contohnya adalah snack, minuman, rokok, roti tawar, biskuit, permen, dan lain-lain. Kemudian ada Nauki Cafe. Nauki Cafe ini berisi menu-menu yang ada di Cafe Nauki itu sendiri. Kemudian ada location. Location ini berisi cabang-cabang dari Nauki-nya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan dari Nauki-nya juga. Kemudian ada About Us. About Us ini berisi tentang latar belakang Nauki Minimarket, kemudian visi misi Nauki Minimarketnya. Kemudian ada legalitas dan sertifikasi usaha. Kemudian ada juga latar belakang dari Nauki Chicken and Cafe. Ada visi misinya juga, serta terdapat legalitas dan sertifikasi usahanya. Kemudian saya akan mendemokan untuk card-nya. Contohnya saya ingin membeli makanan dari kafe, berupa nasi goreng, saya tambahkan ke keranjang. Nah, kemudian saya ingin membeli minuman juga. Contohnya ini, Thai tea. Nah, kemudian ke My Card. Nah, di My Card ini kita bisa mengkustomisasi jumlahnya. Contohnya, saya tadi telah memasukkan nasi goreng, Thai tea, dan taronet dari Nauki Mart. Saya ingin contoh membeli taronet sejumlah 2. Nah, kalau misalnya ada kupon, boleh kita terapkan, tapi untuk sekarang belum ada kupon. Nah, kalau sudah kita tambah, kita harus memperbarui keranjangnya, sehingga subtotalnya akan berubah. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke checkout. Nah, kita isi data-data yang harus diisi. Ini saya isi seadanya aja. Nah, kemudian kita bisa memilih pengiriman yang kita inginkan. Ada JNE Rek, JNE OK, Tiki Rek, Postilat Khusus, Wahana, Si Cepat Rek, dan JNT Express. Nah, nanti udah ada subtotalnya. Kemudian kita buat pesanan. Kita juga bisa memilih pembayaran yang kita inginkan. Ada transfer bank, pembayaran cek, dan bayar di tempat. Buat pesanan. Nah, udah jadi, struknya udah keluar. Nah, kemudian yang berikutnya yang ingin kita beritahu adalah pada bagian footer ada all information. All information ini terdapat pilihan Nauki Kemitraan Chicken and Cafe dan Nauki Kemitraan Pusat dan Belanja. Nah, dua ini merupakan proposal kemitraan bagi pengunjung yang ingin berfranchise dengan Nauki. Kemudian ada sosial medianya. Proposal kemitraan juga ada kita itu. Nah, seperti ini proposal kemitraan dari Nauki sendiri. Mungkin itu saja untuk komponen-komponen dari Nauki. Bisa dilanjutkan presentasi. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita ada aspek digitalnya, digital marketingnya. Jadi kita tuh membuat banyak sosial media seperti TikTok, terus Instagram, Facebook, email, dan YouTube. Nah, untuk TikToknya itu namanya Nauki Official. Jadi di TikTok, di YouTube, dan pokoknya di sosial media kami itu kita udah memposting banyak promo-promo, terus memposting konten-konten yang menarik yang bisa teman-teman
lihat, dan teman-teman juga boleh follow Nauko Official di Instagram, di TikTok, terus di Facebooknya boleh di-like halamannya, sama di YouTube-nya juga kalian bisa langsung subscribe dan like videonya. Oke. Nah, upaya yang kita lakukan untuk digital marketing yang pertama itu kita membuat media sosial sehingga dapat menjangkau orang untuk melihat konten yang dipasarkan. Seperti yang sudah dibicarakan oleh saudari Karen bahwa terdapat media-media sosial yang membantu kita dalam meningkatkan jangkauan pasar di seluruh Indonesia. Yang kedua, meningkatkan tampilan atau desain dari masing-masing konten sosial media yang dimiliki sehingga dapat menarik perhatian konsumen. Jadi kita juga dalam pembuatan media sosial itu nggak cuma asal-asalan itu, tapi kita juga memperhatikan juga tampilan desain itu menarik nggak untuk untuk customer atau untuk pengunjung, sehingga customer atau pengunjung itu dapat menikmati media sosial kita juga dengan enak gitu melihatnya. Terus yang ketiga itu membuat promosi-promosi. Nah, di dalam media sosial yang ada di Nauki, kita juga membuat konten-konten promosi sehingga si pengunjung atau customer dalam menikmati media sosial kita itu juga, wah ternyata ada promosi-promosi ini yang ada di Nauki, jadi menarik juga untuk customer untuk datang ke Nauki tersebut. Dan yang terakhir, membuat aplikasi sendiri untuk memperluas pasar Nauki. Jadi di Nauki juga kita juga ada aplikasi sendiri semacam Gojek atau Grab yang memudahkan customer jika nantinya customer ingin delivery atau ingin menikmati Nauki di rumah, itu juga bisa. Dan di aplikasi Nauki tersendiri juga terdapat beberapa konten-konten promosi yang kita masukkan di aplikasi itu sendiri. Dan nantinya di aplikasi Nauki itu juga ada gebyar hadiah. Jadi kalau misalnya kalian menjadi member, terus bisa mendapatkan keuntungan menikmati hadiah-hadiah yang kita berikan untuk kalian semua. Next. Ini salah satu contoh digital. Ini salah satu contoh digital marketing yang kita gunakan, yaitu Instagram. Ini adalah postingan di Instagram kami, teman-teman bisa melihatnya di Nauki Official. Contoh postingan seperti yang ada di gambar. Postingan kami sudah berisi tentang harga barang dan juga terdapat diskon yang menarik buat para pelanggan. Dan Instagram kami juga kami sudah buat ke akun bisnisnya. Jadi kalau misalnya di akun bisnis itu, jadi kita bisa lebih mudah mempromosikan produk-produk kita, terus kita juga bisa ngelihat tuh insight-nya, ada account reach-nya, terus ada content interaction-nya, terus ada audience-nya juga. Oke, next. Untuk selanjutnya, kita juga sudah memposting video di TikTok. Nah, terakhir yang saya lihat, sudah viewersnya itu udah 43, dan di sini tuh di TikTok itu sebenarnya kita bisa membuat iklan juga supaya video kita bisa lewat di beranda teman-teman semua. Tapi itu kami masih memikirkan kembali karena harus disetting ke akun kreator dan itu tuh harus melakukan pembayaran kembali. Jadi kami masih ya, nggak apa-apa kok, nggak usah. Iya. Yang organik aja dulu. Ya. Gitu. Oke. YouTube kami juga, maksudnya YouTube juga sebagai digital marketing yang kami gunakan untuk memperkenalkan jualan kami kepada masyarakat. Kami sudah mengupload video dan teman-teman dapat menonton langsung videonya di YouTube channel kami. Dan di YouTube channel juga sudah ada Google Analytics-nya. Dia mempermudah kami melihat berapa banyak yang sudah melihat postingan kami. Oke, untuk selanjutnya kami juga udah buat Facebook, dan Facebook ini kita udah ubah menjadi halaman bisnis. Jadi inilah Facebook Nauki Market dan Cafe. Next. Karena udah jadi halaman bisnis, kita juga pokoknya udah ngepost banyak promosi, dan karena udah diubah, jadi kita tuh bisa ngelihat insight
berapa orang yang dijangkau, terus interaksi postingannya berapa, dan yang menyukai halaman kita tuh berapa. Oke. Nah, refleksi dan perbaikan dari kelompok kami adalah yang pertama, refleksinya lebih meningkatkan kerjasama tim. Yang kedua, saling membantu dalam setiap job desk-nya. Yang ketiga, memperbaiki time management. Yang keempat, lebih aktif dalam menyampaikan pendapat atau ide. Untuk perbaikan kelompok kami, yang pertama, memperbaiki tampilan web sehingga lebih menarik. Yang kedua, memperbaiki kinerja tim. Yang ketiga, menambah konten-konten sosial media agar lebih menarik lagi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, sip ya. Pas nih 15 menit. Oke, good job ya buat timnya. Jadi Naoki ini letaknya di Jogja ya? Punyanya siapa? Michael? Ya, punya Michael, Bu. Oke, sesuai dengan ini ya. Jadi aku akan selalu ingat sama Michael karena suaranya khas banget. Oke, timnya sudah melakukan dengan baik ya. Saya pikir sebetulnya yang kalian lakukan tuh udah bagus ya. Paling aku sedikit saran aja buat Michael, mungkin nanti dilihat untuk grafik-grafiknya, mungkin juga masih bisa di-enhance lebih baik ya, supaya kayak tadi gitu ya, aku lihat untuk Facebook Facebook page untuk itunya kan kamu bisa bikin lebih bagus ya daripada yang tadi saya lihat gitu. Sekilas ya, saya sekilas banget lihatnya. Nanti saya mau lihat dari laporan, aku akan kunjungi sosmed yang kalian sudah bikin gitu ya. Nanti saya lihat apa yang kalian lakukan. Tapi secara umum saya lihat yang penting, oke, ini bisnis real, berarti kan kamu harusnya mengoptimiskan ya, membuat supaya kinerjanya lebih bagus dengan bantuan digital marketing. Ya, jadi gimana nih kerasanya? Apakah ada tambahan pembeli atau dapat lead atau gimana nih, Michael? Ya, sekarang kan PSBB tuh, Bu. Jadi sama aja sih, Bu. Sama aja. Tapi tetap harusnya loh. Kalau aku sih kayak bisnis tambahan itu sebenarnya sangat lumayan. Apalagi kan kalau misalnya kamu bisa tadi kan jualannya kamu bukan cuman itu ya, harusnya ada barang-barang yang bisa dikirim ke rumah. Ya, selalu possible. Cuman mungkin harus lebih serius aja ngerjainnya. Oke deh, tapi oke, terima kasih buat timnya. Nanti saya akan lihat lagi dari laporan kalian ya untuk lebih detailnya. Terima kasih. Oke, kepada kelompok kedua, buat yang kelompoknya Delphi ya. Tadi ini Meli bilang pengen kelompok bobobol ketiga, sok nggak apa-apa. Jadi kedua kelompok Delphi dulu. Well done ya buat tim Naoki. Selamat siang, Bu. Ya. Selamat siang, teman-teman. Kami dari kelompok Berani Ribut ingin mempresentasikan tugas besar kami. Ada saya, Verly Jeremy Punonapyang, ada Delphi, terus ada Jessica Natalia, sama Muhammad Haikal Mahendra. Next. Ini hasil market reach ya, yang telah kami kumpulkan. Ini yang kedua ya, market reach yang kedua. Yeah. Sebenarnya udah responnya tuh udah di atas 26. Ibu mintanya 50, tapi kami nggak bisa gara-gara yang sebelumnya udah ngisi. Jadi ya, kayak apa-apa. Merasa. Jadi ini aja rekapnya aja. Kan kamu boleh gabungin, cuman yang pertanyaan tambahan aja. Ini jadi kayak orang-orang ngerasa kan udah ngisi, jadi nanya lagi ke kitanya, jadi kayak ragu gitu ngisinya ulangnya. Gitu. Ya mestinya kamu pasarnya yang lain dong, jangan yang sama. Iya. Rata-rata yang ngisi dari 19 respon ini ada perempuan lebih dominan gitu. Di 68%. Next. Terus kesulitan apa yang Anda alami saat membeli ikan hias? Ini banyak banget jawaban dari sini. Sama seperti kemarin ya. Dari warna dan intinya sih kebanyakan orang memeliharanya gara-gara bosan sih, Bu. Gitu. Jadi terus jadi kayak memeliharanya itu apa tuh namanya? Gimana? Haikal bisa bantu tolong. Maaf. Jadi yang kebanyakan ini
banyak yang apa tuh namanya kesulitan dalam memilih warna gitu. Terus cara apa tuh namanya transaksi keuangannya juga masih agak ragu gitu orang-orang. Biasanya kan orang membeli ikan hias ada tawar-menawar gitu kan. Terus cara mentransferkan ikannya gitu dari ke daerah satu ke daerah yang lain gitu, mungkin mereka masih agak berpikir kayak masih ya ragu gitulah kan. Soalnya orang lebih suka beli ikan hias di tempat gitu. Jadi masih agak ragu-ragu gitu kalau mau beli dari online. Bisa di next. Nah, ini ada solusi kalau mereka yang masih ragu-ragu itu bisa untuk jadi pencerahan bagi kami juga gitu, yang bagi penjualnya. Jadi kami meminta solusi dari para customer untuk bagaimana mengatasi kesulitan yang mereka alami gitu. Oke. Nah, terus nextnya ini seberapa sulit bagi Anda untuk mencari jawaban terhadap yang jawaban yang tadi, yang permasalahan yang tadi. Nah, ini sebagian besar yang menjawab itu ada yang bilang mudah, ada yang bilang tidak terlalu sulit, ada yang masih agak sulit karena mungkin masih ragu-ragu juga yang tadi. Bisa di next. Nah, ini bagi sebagian besar masyarakatnya kesimpulannya itu mendukung penjualan ikan itu secara online itu masih biasa-biasa saja gitu. Karena masih banyak orang yang lebih suka melihat secara langsung, kayak ikannya warnanya kan biasanya lebih jelas gimana gitu. Terus untuk mengatasi itu juga, kita sebagai penjual juga sudah memasukkan video dan memasukkan gambar sebanyak mungkin di sosial media, seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Nah, di sini ada konsep bisnis, industri itu apa? Kita berbasis di industri perikanan hias. Aktivitas perikanan, kita menyimpan, mendistribusikan, dan memasarkan produk ikan hias, serta menjual makanan maupun aksesoris yang diperlukan ikan hias. Terus ada sumber pendapatannya dari mana saja kita mendapatkan pendapatan dari websitenya, e-commerce-nya tentu, terus dari Instagram business account, dan dari forum-forum di Facebook. Terus cara kerja bisnisnya mengambil ikan hias dari supplier, kita ada supplier untuk mendapatkan ikan-ikan hias yang terbaru gitu. Terus kita akan menyimpan dan merawat sebaik mungkin ikan hias itu agar kualitasnya masih terjaga. Terus kita akan memasarkan produk ikan hias tersebut di sosial media dan e-commerce, lalu mendistribusikannya ke seluruh Indonesia. Nah, ini Delvi bisa tolong mau di websitenya aja atau di PPT-nya aja, Bu? Ini, Bu. Di PPT juga nggak apa-apa. Nanti saya tetap akan lihat. Oke. Jadi di Nanti sini di bagian header-nya ada logo, terus ada bisa mencari produknya, ada. Nah, yang di logonya ini kalau diklik itu bisa langsung ke halaman utama Berani Ribut, ke halaman home-nya. Terus di bagian search ini bisa untuk mencari produk-produk yang diinginkan dicari dari semua pembeli. Terus di sini ada keranjang menampilkan untuk jumlah barang yang disimpan yang akan mau dibeli oleh customer. Terus di sini ada My Account, bisa bikin login atau bikin email baru, bikin akun baru di Berani Ribut. Next. Nah, di sini ada chatbot juga. Kami sudah merancang chatbot. Kalau ini ada yang otomatis sudah keluar gitu kata-katanya, halo selamat datang di Berani Ribut, ada yang bisa saya bantu. Ketika customer menjawab, ada yang menjawab apa aja gitu, nanti ada balasan lagi untuk menunggu balasan dari pihak penjualnya langsung. Nah, terus ini ada bagian home, ada kategori-kategorinya, ada pemberitahuannya juga, ada bahwa ada lagi misalnya ada promo di tanggal 12/12 super sale up to 50%. Next. Nah, ini di sini ada ini juga untuk kayak penjelasan kalau tentang orang yang masih nggak tahu ikan cupang itu bagaimananya. Di sini kami juga sudah menyediakan penjelasannya. Next. Nah, di sini bisa diklik juga bagian sale-nya. Kalau ada sale bisa langsung dilihat apa saja yang lagi diskon di produk-produknya. Nah, di sini di halaman shop ini tersedia karena ada 3 di situ ya untuk aksesorisnya, ada bagian ikannya dan bagian untuk makanan-makanannya. Terus ini yang tadi seperti saya jelaskan. Bisa next.
Nah, ini ada juga bagian produk-produknya, ada banyak berbagai jenis macam ikan hias yang bisa dilihat. Nanti jika diklik, maka akan langsung menuju ke halaman penjelasan ikan tersebut dan ke halaman penjualannya gitu. Nah, terus di bagian footer-nya itu ada di bagian footer itu ada about us-nya juga. Ada juga bagian halaman tersendiri untuk about-nya gitu. Untuk menjelaskan bagaimana tentang Berani Ribut. Ini adalah map yang pendiri bisa di back nggak? Ya, ini map ini tempat terbentuknya Berani Ribut ada di Universitas Kristen Maranatha. Oke. Nah, di sini ada filter juga, bisa dicari menurut filter kisaran budget pembelinya gitu. Nah, di sini bagian check out-nya, di sini kami akan memaksa para penjual untuk mengisi data-data diri juga untuk kayak pembuatan akun gitu, untuk bisa memudahkan proses pembelian. Nah, setelah selesai nanti mengisi datanya, nanti maka akan bisa segera di check out pembeli produk yang ingin dibelinya. Terus ini di bagian sale ada barang-barang apa saja yang lagi di diskon, dan itu juga ada kayak semacam kartu ucapan gitu yang kami sediakan. Nah, terus di sini ada bagian about us-nya tadi ya, yang sudah saya sebutkan tadi, ada di Facebook, Instagram, dan di YouTube itu sudah tersedia, ada foto-foto dan video yang menarik, bisa dilihat langsung di media sosial tersebut. Di situ ada bagian video juga yang di YouTube ya, dicantumkan di situ, bisa dilihat langsung di website kami, bisa juga langsung dari YouTube. Dan di situ juga ada our story juga yang menjelaskan bagaimana Berani Ribut ini terbentuk dan apa saja yang ada di Berani Ribut. Ini jika ingin mengkontak Berani Ribut bisa melalui email, Facebook, Instagram, YouTube, ataupun TikTok. Di sini adalah bagian post yang kita post gitu di website Berani Ribut. Ada tentang ikan badut, ikan cupang, Oscar, ikan arwana, koi, dan mas koki. Dan ini adalah Google Analytics-nya. Bisa dijelaskan oleh Delvi. Jadi untuk Google Analytics-nya di kita itu belum banyak yang visit ya untuk web kita. Jadi untuk real time-nya kita ke overview. Kalau real time kan sekarang banget. Iya. Harus ada yang ke situ sekarang. Jadi kayak nggak ada gitu, Bu. Right now cuma ada satu active user. Iya. Oke, nggak apa-apa. Harusnya memang lebih lihat yang history aja. Kalau real time kan harus sekarang banget. Ini untuk audiensnya paling ramai itu pas tanggal 16 aja, Bu. Oke. Nah, jadi ya nggak apa-apa. Sponsornya juga nggak ada. Kan ini makan kalian ya. Kalian mestinya sebar-sebarin, ayo klik gitu. Supaya ada isinya. Yang penting udah it works. Gitu. Ya, oke, Bu. Selanjutnya kita ke aspek digital marketing. Nah, untuk upaya kita itu kita membuat website e-commerce dan juga mempromosikan lewat Instagram, YouTube, Facebook, dan juga TikTok dengan mengunggah postingan yang menarik. Selain itu, kita juga melakukan berbagai promosi yang menarik di e-commerce site supaya banyak orang yang tertarik untuk membeli ikan hias di perusahaan kami. Nah, untuk 4 aspeknya itu ada Instagram, Facebook, YouTube channel, dan TikTok. Untuk Instagram, seperti begini. Nah, ini halaman profil Instagram baru kita. 5 tuh followernya. Ya. Kalian ngerjain nggak ininya, posting-postingnya? Dan untuk ini kita ada bikin highlight gitu, kayak posting-posting aksesoris ikan hias ada apa aja, makanan, dan kontak kita, dan kita ada produk apa aja. Dan karena tadi kita ada lihat kesulitan
konsumen di Google Form ada yang tulis gimana sih cara merawat ikan dan merasa kesulitan gitu. Jadi kita bikin carousel untuk pemahaman ke konsumen tips merawat ikan hias. Belum optimal tuh, hashtagnya dikit banget. 20 biji gitu harusnya. Oke, Bu. Setidaknya. Jadi kita ada bikin elemen-elemen, jangan lupa di save, elemen swipe left gitu, Bu. Oke. Untuk Facebook, profil kita belum begitu jalan sih, Bu. Ini cuman kita bikin kayak cover sama profile picture aja. Nah, untuk YouTube kita cuman share satu video dan viewsnya cuma 23. Ya lumayan lah. Ya like-nya juga lumayan. Jadi dan kita juga ada TikTok, Bu. Nah, dan lagu-lagunya kita juga pakai lagu kayak lagi viral juga. Iya. Lanjut ke PPT. Nah, selanjutnya dijelaskan sama teman saya, Jessie. Jadi refleksi apa yang dipelajari oleh tim itu, yang pertama usaha yang dilakukan untuk menarik perhatian orang-orang biar mau nge-follow, mau perhatiin postingan kita tuh susah. Jadi buat sebuah konten yang menarik itu biar orang-orang tuh mau berkunjung ke situs web kita ataupun ke Facebook, Instagram gitu-gitu itu susah. Terus membuat sebuah e-commerce menggunakan WordPress itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memahami semua fungsi yang ada. Dan juga buat e-commerce membutuhkan niat dan penggabungan pola pikir yang memakan banyak waktu dan tenaga kita. Kita tidak bisa mewujudkan ekspektasi yang telah dipikirkan dengan sempurna, akan tetapi dari setiap ekspektasi dan pemikiran bersama terwujudlah sebuah situs web yang dikembangkan bersama. Di saat masa pandemi jadi lebih susah untuk kerja kelompoknya juga, kita buat e-commerce-nya jadi lebih susah gitu, lebih sulit. Perbaikan ke depan yang ingin dilakukan itu untuk lebih menambah wawasan mengenai bisnis yang dijalani supaya bisa memberikan pengetahuan ke orang-orang yang mau membeli di situs kita juga, sama bisa memasarkan lebih baik sama ikutin tren yang ada, jadi bisa lebih berkembang gitu situsnya. Terus harus lebih memaksimalkan waktu luang yang lebih banyak. Jadi kita bisa memahami cara kerja WordPress-nya, terus memahami betul apa yang dikerjakan jika tim tidak tahu sama sekali. Komunikasi yang baik menjadikan setiap masalah lebih terselesaikan dan harus bisa menerima kritik dan masukan setiap kategori. Adanya komunikasi yang baik dan menerima pendapat sama anggota kelompok dan kerjasama tim yang baik. Terima kasih. Oke, sip ya. Terima kasih buat timnya. Tadi memang kelihatan ya kalian baru ngerjainnya mungkin ada belakangan. Tapi ya nggak apa-apa, kan kalian ngerasain. Emangnya gampang ya digital marketing. Nggak bisa ya, kalian harus usaha juga. Jadi kayak follower gitu ya. Tapi saya bisa tuh follower, berarti aku 2 bulan ya. 2 bulan pas aku udah dapat 1.000 lebih tuh. Untuk anjing aku bikin Instagram. Aku mau organik. Jadi aku nggak add sama sekali. Berhasil tuh, udah 1.000 lebih. Kemarin bentar lagi 1.100 sudah hampir. Ya, udah 1.100 itu saya kerjain dengan setiap hari post 1 atau 2 kali. Terus saya hashtagnya sebanyak-banyaknya yang saya pikir relevan. Ya, jadi mungkin kalian kalau masih ragu-ragu, nggak begitu yakin bahwa itu bekerja, percayalah itu bekerja ya. Jadi kalian harus usaha. Jadi seperti tadi untuk tim ini kan udah bikin tips untuk perawat ikan. Kamu hashtagnya jangan pelit gitu dong, masih cuma 4 biji. Ya coba kamu cari apa yang lagi trending, kamu riset hashtag dulu, ya kamu cari dulu. Jadi bukan asal pasang juga ya. Kalian itu harus mencari dulu yang mana yang paling populer, yang mana lagi trending, pasangin, yang relevan dengan kamu tentunya topiknya.
Oke ya, terus yang sisi lain oke lah, kalian rasanya sudah mengerjakan. Nanti saya akan periksa lagi melalui laporan kalian. Baik, terima kasih ya kepada tim Berani Ribut yang berani jualan ikan ya. Tapi tahan lama kok si ikan cupang itu. Kayaknya panjang umur juga. Nggak tahu dia berapa lama. Aku bukan pemelihara ikan. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang grup ketiga. Grup ketiga Bu Bobol, yuk. Oke, Bu. Sebentar ya. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah Mel. Sudah ya. Ini namanya gimana ya? Selamat pagi semuanya. Sekarang kami dari grup Bobobol yang terdiri dari saya sendiri, Meli Kristiani, Natania, dan Jonathan Gracio, dan juga Cindy Amelia akan mempresentasikan laporan akhir kami selama 1 semester. Pertama-tama saya mau menjelaskan terlebih dahulu apa itu Bobobol. Bobobol itu adalah perusahaan yang berjalan pada bidang penjualan produk, lebih tepatnya produk makanan sehat, yang disajikan menggunakan bowl. Rice bowl dianggap sebagai makanan sehat karena dalam satu porsi sudah lengkap berisi karbohidrat, sayur, dan lauk. Dan usaha ini kami mencoba untuk memberikan makanan yang praktis sebagai pengisi energi saat membutuhkan energi dalam waktu yang terbatas. Kami akan menjelaskan yang pertama itu hasil research marketnya, konsep bisnisnya, kayak industri apa, sumber pendapatan, cara kerja bisnisnya. Yang ketiga e-commerce site-nya atau komponen-komponen dalam e-commerce site. Yang keempat aspek digital marketingnya. Dan yang kelima adalah refleksi bagi tim. Yang pertama adalah hasil market research. Cindy, boleh dipresentasikan? Di sini ada sebanyak 101 respon. Menurut Anda, apakah yang membuat Anda kesulitan mencari makanan dalam bentuk bowl? Yang pertama, karena minimumnya penjual menggunakan bentuk bowl. Yang kedua, tidak semua jenis makanan dapat disajikan dalam bentuk bowl. 3, harus ke tempat-tempat restoran atau kafe atau mall. Yang keempat, terkadang restoran tidak menyediakan bowl untuk makanan berkuah. Yang kelima, harga mahal. 6, karena banyaknya pedagang yang menggunakan kertas nasi dan styrofoam. 7, kurang banyak ditemui di pasaran. 8, jarang yang menjualnya ketika sebelum jam 10 pagi. Menurut Anda, mengapa penting untuk mengatasi kesulitan di atas dan menemukan solusi dalam mencari makanan dalam bentuk bowl? Yang pertama, supaya tidak menambah makin banyaknya sampah. Kedua, karena makanan dalam bentuk bowl sangat praktis dan efektif. 3, dengan adanya bowl memudahkan makanan khususnya yang berkuah. Keempat, penting. Jadi kalau kita makan itu nggak susah atau belepotan, apalagi kan kalau hidangannya telur yang bulat pas mau dibelah kadang loncat atau jatuh. Gara-gara kita pakai kertas. Jadi kalau pakai bowl, kan telurnya nggak kemana-mana. Yang kelima, supaya bisa untuk sarapan. Penting karena zaman sekarang orang perlu sesuatu yang praktis, apalagi bagi mereka yang memiliki jam kerja yang tinggi. Ke-8, dengan menggunakan kemasan bowl yang lebih menarik. Seberapa sulit bagi kamu untuk mencari jawaban terhadap masalah tersebut? Di sini yang menjawab dari 101 respon, ada yang menjawab sangat sulit atau sulit, tidak terlalu sulit atau mudah, tapi di sini yang paling banyak menjawab tidak terlalu sulit. Lalu yang kedua ada konsep bisnis. Yang pertama, perusahaan kami bergerak di bidang industri kuliner atau makanan. Lalu sumber pendapatannya berasal dari penjualan. Yang ketiga, cara kerja bisnis Bobobol. Yang pertama, konsumen toko online atau pengunjung mengakses website toko online melalui web browser pada komputer maupun perangkat mobile. Yang kedua, kemudian website e-commerce memanfaatkan database miliknya untuk menyajikan informasi kepada konsumen atau pengunjung mengenai produk-produk yang ditawarkan kepada mereka. Lalu, konsumen memilih produk yang ada di dalam website dan melakukan sebuah pemesanan atas produk tersebut.
Lalu yang terakhir, konsumen harus melakukan pembayaran atas barang yang telah dipesan tersebut. Dalam melakukan proses pembayaran ini, konsumen bisa melakukannya melalui beberapa cara. Lalu ada beberapa komponen di dalam e-commerce site yang telah kita buat. Yang pertama itu ada shopping cart. Shopping cart ini berfungsi untuk menyimpan suatu produk yang ingin kita beli. Dalam kata lain adalah sebuah keranjang belanjaan. Lalu yang kedua ada wishlist. Wishlist ini berfungsi untuk memasukkan sebuah produk yang ingin kita beli di kemudian hari. Lalu ada column search. Column search ini memungkinkan pengunjung website untuk mencari produk tertentu dengan sebuah kata kunci. Lalu ada login atau register. Login ini berfungsi untuk membatasi hak akses bagi user. Lalu yang keduanya ada register. Untuk pengguna baru yang belum memiliki akun, untuk masuk ke dalam website, maka bisa melakukan register terlebih dahulu. Lalu ada komponen SSL. Komponen SSL ini memiliki fungsi yang sangat penting. Dengan SSL, transfer data di dalam website menjadi aman dan terenkripsi. Lalu ada komponen checkout. Komponen ini berfungsi untuk terjadinya transaksi jual-beli. Hal ini terjadi ketika pengunjung telah memilih produk yang diinginkan, lalu ingin melanjutkan ke dalam tahap pembayaran. Yang terakhir ada kontak us. Komponen ini bisa dijadikan sebuah sarana bertanya atau memberi kritik dan saran. Nanti Bu bisa ini ke situs yang udah ditaruh di PPT ya Bu, kalau mau lihat lebih jelas. Ya, nanti aku lihat aja. Kan kalian udah sediain link ya di laporan. Terus yang keempat adalah aspek digital marketing. Jadi apa aja sih yang kita lakuin untuk digital marketingnya? Yang pertama ada sosial media. Kita post konten di Instagram dan juga Facebook. Yang kedua video, di mana membuat video promosi di TikTok dan YouTube. Yang ketiga kita melalui web, yaitu membuat website penjualan dan konten. Membuat beberapa konten untuk menyampaikan informasi mengenai produk yang dijual. Upaya yang dilakukannya adalah yang pertama Instagram. Nanti bisa di ini lewat situs yang udah ditaruh kalau mau lebih jelasnya. Kita ya masih dikit sih followersnya, cuman kami akan mengusahakan lebih lagi untuk kalau misalnya ini mau dikembangkan lagi, kita akan kembangkan Instagramnya juga. Yang kedua adalah kita udah melakukan membuat Facebook, di mana kita juga udah post beberapa informasi mengenai bobol ini apa dan harganya itu berapa gitu. Yang ketiga adalah YouTube. Kami udah membuat satu video, udah ada 4 subscriber, dan nanti pun kami akan mengusahakannya lebih lagi untuk memasarkan bobol ini. Terus yang terakhir adalah kita lewat TikTok. Jadi ini kita post 2 TikTok, tapi ini salah satu. Ya, jadi kayak kan masih belum diperjualbelikan gitu loh, cuma baru diinformasikan gitu. Jadi kayak yang penting kan kalian udah nyobain TikToknya. Iya, Mas. Jadi kita bilang coming soon. Oke, yang terakhir. Yang terakhir yaitu refleksi. Yang pertama, belajar membuat website penjualan atau e-commerce. Yang kedua, belajar bagaimana berkomunikasi yang baik dalam tim. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama. Yang keempat, lebih menghargai pendapat orang lain. Terima kasih. Ibu di-mute, Bu, mohon maaf. Lupa, belum di-unmute. Oke, terima kasih kepada timnya ya. Bobol, lucu ininya apa kalian ngerjainnya ya, idenya kreatif. Saya pikir berpotensi, tapi memang susah kalau kalian saat ini dalam kondisi di masing-masing di beda-beda tempat ya. Coba kalau nggak bisa jadi beneran ya, dijalanin. Oke, saya pikir untuk digital marketing, saya sih berharap kalian pokoknya udah coba untuk setup dan lain-lain. Tentunya kalau bisa dioptimalkan ya lebih bagus ya. Kan ini cuman belum aja kamu belum mengoptimalkan yang ada ya, setidaknya minimum kalau udah coba, udah bikin kalau buat bisnis gimana, dan saya apresiasi kok apa yang sudah kamu buat dan kerja kerasnya dari tim. Oke ya, semoga nanti bisa belajar lebih banyak lagi buat kedepannya.
Siapa tahu beneran jadi bisnis. Oke, thank you buat tim Bobobo. Terima kasih, Sekarang saya persilakan pada Aprodit untuk presentasi. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Jadi sekarang kita kelompok Aprodit ingin presentasikan hasil diskusi kita selama kurang lebih setengah semester ini. Sebelumnya kita ingin perkenalkan terlebih dahulu, ada Sharon, ada Theo Agatas, ada Melisa, dan ada Tiram. Lanjut. Nah, jadi seperti yang waktu itu kita pernah market research, itu kita dapat total 115 responden. Terus kita tanyakan ukuran bajunya supaya mereka, kita tahu apa ukuran baju mereka dan mungkin ada permasalahan saat memilih baju. Next. Nah, ini kebanyakan orang itu L, ada yang M, ada yang S juga, ada yang XL. Lanjut. Nah, kita tanyakan cara yang biasa mereka gunakan saat membeli pembelian baju. Terus mereka itu kebanyakan offline dan 29,6% online. Nah, terus kita tanya juga platform saat mereka membeli secara online, itu kebanyakan Shopee, Tokopedia, website, terus Lazada. Terus kalau misalkan mereka offline, itu kebanyakan Matahari, H&M, Zara, Uniqlo. Terus kita tanyakan masalah terbesar saat ingin mencari atau memilih baju, itu biasanya model, ukuran, bahan, selera sesuai atau tidak. Next. Terus mengapa penting untuk Anda dapat mengatasi masalah dalam mencari atau membeli baju dan mencari solusi atas masalah tersebut? Itu banyak yang bilang penting karena supaya nyaman, sesuai selera, dapat di mix and match dengan baik juga. Next. Next lagi. Nah, seberapa sulit bagi Anda untuk mencari jawaban terhadap masalah tersebut? Ini sebagian orang menjawabnya kebanyakan tidak sulit. Next. Next lagi. Nah, jadi dari hasil market research kita dapat disimpulkan bahwa sebagian orang tidak merasa sulit karena tidak terpatok pada standar tertentu dan bisa beli dimanapun, dan yang paling dicari adalah kenyamanan. Nah, untuk konsep bisnisnya, industri yang dijalankan kami adalah industri pakaian. Sumber pendapatan kami adalah dari penjualan barang. Terus cara kerja bisnis kita melalui website dan media sosial, dan juga kita itu menampung karya brand lain dan membantu memasarkan. Nah, untuk e-commerce site-nya, saya akan langsung ke webnya aja. Untuk komponen-komponennya, di sini itu ada di bagian website-nya itu ada home, about, contact, shop, wishlist, cart, dan checkout. Saya akan jelaskan satu persatu. Untuk bagian home, waktu muncul di bagian home itu kita bisa milih brand yang akan kita beli. Ada yang brand dari Aprodit sendiri dan satunya itu dari Migrate. Migrate itu kita tuh kerja sama Migrate gitu untuk produksi dan penjualan barang. Kita juga bisa cari barang yang kita mau waktu kita udah tahu barangnya kita mau beli apa. Ini kita tinggal search aja. Dan kita juga bisa milih kategorinya. Ini kebetulan di sini masih kategorinya t-shirt semua. Setelah cari, nanti tinggal langsung search. Nanti akan keluar barang yang akan kita pilih, yang akan kita cari. Dan di bawahnya itu ada poster-poster kayak diskon-diskon yang lagi ada di Aprodit ini, kayak contohnya baju ini lagi diskon 25%. Dan seperti ini juga posternya. Dan ini ada produk-produk yang ada di Aprodit ini sendiri. Dan di bawahnya itu ada video promosi singkat dari Aprodit. Terus untuk bagian about, ini tuh kayak penjelasan secara singkat tentang Aprodit itu terbentuknya gimana.
Jadi Uploaded kan adalah e-commerce bagi generasi muda. Nah, jadi di sini kita jelaskan secara singkat tentang Uploaded itu sendiri. Untuk kontak itu seperti kita kalau misalkan mau tanya-tanya atau apa segala macam, kita bisa menghubungi emailnya Uploaded sendiri, bisa lewat line dan juga telepon. Untuk telepon kebetulannya kami masih memikirkan dulu untuk diputuskan nantinya pakai nomor teleponnya siapa, jadi belum kita cantumkan secara detail. Selanjutnya untuk shop, ini tuh kita akan men-show barang-barang apa aja yang ada di Uploaded, kayak contohnya ini ada beberapa kaos seperti ini. Terus untuk wishlist itu tuh dari barang-barang yang kita like yang di shop tadi. Kebetulan saya belum ada wishlist di sini, jadi nggak ada. Ya, saya contohkan aja dulu. Di sini nanti waktu lagi di shop, misalkan saya mau wishlist ini, baju ini. Nah, nanti di sini kita bisa masukkan ke sini, add to wishlist. Nah, nanti produknya sendiri akan masuk ke wishlist. Nah, ini jadinya. Untuk cart itu tuh semacam keranjang belanja kita. Jadi apa yang kita udah sukain, apa yang udah kita siap untuk beli, nanti akan masuk ke cart. Seperti misalkan baju ini saya mau beli. Nah di sini saya tinggal submit aja jumlah barangnya ada 1, terus add to cart. Barang akan langsung auto masuk ada di cart. Kayak gini. Jadi ada 1 barang yang mau saya beli gitu. Nah, untuk check out sendiri, waktu kita udah mau beli ini baju ini, nanti kan masuk di sini, nanti kita bisa langsung check out. Setelah check out, jadi tinggal kita isi data kita, misalkan first name-nya itu Sharon, last name-nya itu Karin, company name-nya ya nggak ada. Karena kita masih di produknya itu nge-share masih baru di Indonesia, jadi kita udah langsung auto di Indonesia. Address-nya misalkan Surya Sumantri, nomor 28 misalkan, dan ini karena nggak ada jadi kosong. Town atau city Bandung, Jawa Barat, postcardnya misalkan 12345, fontnya misalkan 1234568, email address-nya isi aja. Nanti kita bisa langsung ke sini. Di sini kita dikasih tahu untuk subtotal dan totalnya segala macam. Terus nanti kita bisa langsung place order. Dan di sini kita masih direct by bank dulu. Transfer bank dulu. Seperti itu untuk bagian konsepnya. Oke. Dan untuk analitiknya akan dijelaskan oleh Tiram. Jadi di sini kita udah sempat nyebarin untuk website kita dari tanggal 12 Januari ya kalau nggak salah. Terus yang paling tertinggi itu ada di tanggal 15. Terus ya kesininya makin turun karena nggak disebarin lagi. Jadi ini adalah hasil dari Google Analytics dari website kita. Next. Untuk aspek digital marketingnya, kita membuat konten di channel YouTube, terus juga kita membuat konten di TikTok dan melakukan branding melalui giveaway dari brand-brand lain. Jadi kita ikutan giveaway, jadi sponsor giveaway gitu. Jadi di sini kita udah punya YouTube channel, subscribernya masih 4, tapi lumayan. Lumayan lah. Buat yang baru dibikin mah.
Iya. Terus di sini ada Instagram sekitar ya udah lumayan lah. Lumayan ya, udah 318. Oke. Next. Nah, di sini juga kita punya TikTok-nya, ya walaupun TikTok-nya masih dikit banget buat penyebarannya. Boleh teman-teman nanti follow aja TikTok-nya. Next. Nah, ini juga kita punya tampilan Facebook-nya, udah ada beberapa. Boleh buat teman-teman juga nanti like halamannya, lihat-lihat juga boleh. Next. Silakan next. Back coba. Nah, di sini ada refleksi dan perbaikan. Refleksi dari kita berdasarkan yang kita pelajari ketika sebuah store yang masih berbasis online tidak pernah upload konten, store tidak akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Promosi di dunia bisnis online itu sangat dibutuhkan. Dan perbaikan dari kita mungkin lebih banyak dalam mempromosikan produk-produk kita dan lebih banyak mempelajari tentang website yang kita punya. Next. Boleh dicek juga Facebook sama Instagram dari online store kita. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompoknya Tiram dan teman-teman ya. Jadi kalian udah coba bikin dan ngerasain juga ya. Nggak gampang ya dapetin perhatian masyarakat gitu, kecuali kamu kasih effort lebih. Memang beda sih. Saya udah ngerasain banget kok kalau saya post tiap hari sama enggak itu beda sekali kok. Jadi kalian harus benar-benar put effort gitu kalau mau digital marketingnya works ya. Kalau kalian ada usaha ortu atau gimana, saya juga menyarankan kalian jadiin itu project kalian buat percobaan gitu ya. Kan lumayan tuh. Kembali lagi kan pendapatannya buat kamu sendiri kalau perusahaan keluarga ya, sangat disarankan. Atau kalian bikin bisnis sendiri beneran dari konsep yang kalian sudah bikin ini, itu juga memungkinkan. Oke, terima kasih buat tim Aprodit ya. Kalau fashion memang saingannya berat banget ya. Jadi kalian itu pasti bersaing sama yang harganya sangat murah banget, terus atau yang memang berkelas dan ada image brand gitu ya. Jadi ini tantangan tersendiri lah kalau menurut saya kalau bisnis fashion, tapi bisa laku banget sih kalau misalnya kamu melakukannya dengan benar. Oke, ya udah, thank you ya buat timnya. Nanti saya periksa dari laporan juga, jangan lupa diupload. Baik, selanjutnya saya berikan kepada music course ya, timnya Clarence ya, Clarence. Siap, Bu. Ya, Frank. Oke, bentar. Apa sudah terlihat, Bu? Sudah ya. Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Musik Course. Kami menamakan lembaga musik kami sebagai C2FZ Music School. Dengan tugas ini yang disusun oleh Frankie Pandaputan Purba, lalu ada Clarence Chandra Santosa, Christian Tantowi, dan saya sendiri Muhammad Zerinaldi. Setelah melakukan market research dengan penyebaran Google Form kepada teman-teman terdekat kami mendapatkan sebuah tanggapan dengan pertanyaan apa masalah terbesar Anda dalam mencari kursus musik atau sekolah musik. Nah, di sini ada sampel jawaban dari responden. Mungkin salah satunya masalah budget, masalah waktu yang singkat, serta masalah mencari guru yang tepat yang bisa membuat nyaman dalam mengikuti latihan. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa penting untuk Anda dapat mengatasi masalah tersebut dan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan yang Anda dalami dalam hal ini mencari tempat kursus musik. Nah, beberapa respon sudah kami ambil dengan sampelnya. Salah satunya karena belajar musik itu butuh waktu yang lebih dari cukup untuk pemula. Lalu
Rasa nyaman dalam segala bentuk pembelajaran sangatlah penting bagi saya karena dengan adanya rasa nyaman kita dapat dengan mudah mengikuti pembelajaran tersebut. Ada juga yang bilang agar kita bisa bermusik lebih lanjut. Lalu kalau pelajaran enak, kursus musik lebih menyenangkan dan bukan suatu beban. Yang terakhir, agar mendapatkan kualitas yang baik ke depannya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa sulit bagi Anda untuk mencari jawaban terhadap masalah tersebut? Di sini kami telah memperlihatkan grafiknya, grafik chartnya bisa dilihat 43,1% responden menjawab sulit. Lalu ada 30,4% responden menjawab sedikit sulit dan 7,8 responden menjawab merespon sangat sulit dan sisanya 18,6 responden menjawab sama sekali tidak sulit. Lalu konsep bisnis dari C2FZ Music School memiliki gagasan untuk menjangkau mereka yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai musik dengan beberapa kelas online dan juga memperkenalkan alat-alat musik dengan harga juga yang ekonomis. Next. Untuk slide-nya, selanjutnya itu ada industri musicals. Nah, lembaga C2FZ ini itu bergerak di bidang industri musik yang bertujuan untuk menciptakan insan muda yang berkarya di dalam musik. Seperti itu, karena kita juga menyediakan beberapa musik cover yang itu dari murid-murid yang ada di kelas kita. Seperti itu. Untuk selanjutnya, itu ada sumber pendapatan C2FZ. Nah, ada beberapa sumber pendapatan kita. Yang pertama itu ada Our Class. Dari lembaga kita itu menyediakan kelas online virtual, yaitu yang pertama bisa kita lihat, itu ada get 1 kali free class with us, register now, itu untuk menarik para pelanggan kita. Yang untuk selanjutnya itu ada Our Product. Nah, Our Product kita di situ menyediakan beberapa alat musik yang sudah kita sediakan untuk dijual. Dan di situ juga kita menyediakan beberapa sale atau promosi. Itu juga ada tempat place order. Yang pertama itu untuk payment methodnya itu ada 3, direct transfer, bank transfer, dan selanjutnya seperti itu. Nah, tak lupa juga kita menyediakan subscribe our channel. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara kerja bisnis C2FZ itu. C2FZ itu yang kami inginkan, cara kerja bisnisnya pengguna mengunjungi website kami yang tentunya melihat tentang apa yang sudah kami post di website kami dan berharap pengguna melakukan call to action melalui kontak yang tersedia yaitu WhatsApp call. Dan di sini juga ada next itu. Dan juga beberapa penjualan dari produk-produk yang kami sudah post untuk dijual dengan harga yang terjangkau tentunya. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang elemen-elemen yang ada. Elemen apa aja sih yang ada di dalam website kami itu? Yang pertama ada logo ya tentunya ya. Logo C2FZ Music School, ada juga menunya ada About Us, Our Class, musik cover dan lain-lainnya. Nah, di sini juga ada new offer yang artinya kami berpikir new offer tuh diskon. Kami memberikan penawaran yang menarik di luar jangkauan lah gitu. Harganya sangat terjangkau, murah sekali, cepat dibeli. Oke, kami ada juga getting leads kami menggunakan subscribe channel YouTube kami yaitu C2FZ Music School. Dan juga ada kolom search untuk mencari apa yang pengunjung website mau tahu tentang website kami, semuanya dicari, boleh di search. Juga ada kalender dan kontak itu sudah dijelaskan tadi, call to action-nya berupa WA langsung ke nomor kami. Dan juga ada service. Service tadi sebenarnya menjelaskan tentang menu-menu, ada register now, wishlist dan lain-lain. Dan ada juga chat di atas, yang bagian atas bisa juga chat. Dan ada juga privasi polisi atau kebijakan kami tentang kursus musiknya gimana caranya, terus juga tentang penjualan di website kami gimana cara belinya dan lain sebagainya. Next. Untuk sosial media marketing yang kami pakai itu ada Instagram, YouTube, dan WhatsApp. Kalau di Instagram itu kami juga memposting
produk yang kami jual, sama seperti di website. Kalau untuk YouTube, kami dengan cara dengan cukup konsisten mengupload video cover musik. Dan juga kalau untuk WhatsApp itu hanya untuk kalau ada yang tidak jelas atau yang tidak paham bisa ditanyakan di situ. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada upaya digital marketing. Upaya kita di sini itu ada lebih ke YouTube ya, karena YouTube itu kita juga mendapatkan subscriber, terus kita mendapatkan like dan comment, juga di situ kita mendapatkan beberapa pundi-pundi keuntungan seperti advertising seperti itu. Iya, bagus. Nah, ini salah satu dari kita videonya. I could drop 60 on this pen just to hold you for the rest of the week. I could drop 60. Nah, untuk video selanjutnya nanti fullnya tuh ada di YouTube, jadi bisa ditonton di YouTube kita, yaitu C2 FZ Music School seperti itu. Berapa subscriber sekarang? I could drop 60. Masih 1, Bu. Oh, baru 1, sayang. Kan bagus ininya. Iya, Sok atuh digenjot. Baik, Bu. Selanjutnya itu ada refleksi tim. Nah, untuk yang refleksi tim ini, itu kan berdasarkan dengan apa yang kita buat ya, dengan apa yang kita pelajari oleh tim dan perbaikan ke depan yang ingin dilakukan. Kalau dari Frankie sih, kita kemarin emang benar-benar kompak sih, karena kita juga meluangkan waktu hampir sampai subuh juga kemarin. Iya, jadi ya. Iya itu, ya seperti itu. Jadi benar-benar jurus kepepet. Nah, kompak yang kepepetnya itu benar-benar jadi kompak gitu, karena kita berkumpul semua di situ, itu sampai subuh gitu ngerjainnya gitu. Dan untuk perbaikannya sih kita itu kurang ini ya Bu, kalau mencari ide-ide itu kadang agak rada sulit. Jadi kalau misalkan teman-teman, misalkan Clarence, Zain, Christian, kalau misalkan ada ide itu langsung dikasih tahu aja di grup. Jadi nanti kita bisa langsung meeting gitu ya, meeting untuk melakukan apa saja gitu. Untuk selanjutnya Clarence. Kalau dari saya senang sekali bisa bekerja sama dengan tim ini, walaupun ya hasilnya saya benar-benar memuaskan lah kalau menurut saya gitu. Lagi dengan sistem kepepet ya. Sistem kepepet ini benar-benar luar biasa, Bu. Dan kita juga saling sharing gimana nih bisa dapat plugin yang bagus, plugin-pluginnya. Wah, benar-benar YouTube nomor 1. Ya, kayaknya memang buat kalian cocoknya itu nanti ya, yang dioptimalkan. Betul. Kami juga banyak lihat tutorial dari YouTube. Sama TikTok mestinya kamu mah. Iya, Bu. Diusahakan. Iya. Lagi diusahakan. Ya, terima kasih buat semuanya untuk refleksi dari saya begitu aja. Terima kasih. Oke. Selanjutnya habis ini masih ada? Iya. Kalau refleksi dari saya, setelah melakukan proyek ini saya jadi merasa bisa ada kerjasama sama tim, terus manajemen waktu yang bagus ketika kita mengerjakan tugasnya juga. Terus untuk perbaikannya mungkin ide-ide lebih menarik yang bisa dimasukin ke proyek yang bisa menarik simpatik para calon customer sih Bu. Oke. Sekian dari saya. Selanjutnya untuk Christian Tantowi. Skill saya itu dari proyek yang kami lakukan ini saya mendapatkan pelajaran tentang membangun bisnis digital. Ya, itu beberapa dari tim kita, Bu. Pelit ngomongnya. Iya, Bu. Itu tapi jelas, Bu ya. Ya. Sangat jelas. Sangat jelas dan padat. Ya, singkat. Paling itu beberapa refleksi dari tim kita, Bu. Dan sekian dan terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Oke, good job ya buat timnya. Ya, saya juga lihat nih dari awal sampai tim ini semuanya sistem kepepet ya. Kalian ini ya. Kayaknya kelas yang pagi lebih siap tuh. Mereka soalnya lebih bagus-bagus juga bikinnya. Tapi it's okay. Menurut saya kalian juga kan angkatan lebih muda ya. Jadi aku paham lah. Aku paham mungkin kalian juga beda schedule-nya sedikit berbeda sama angkatan yang lebih atas. Saya pikir
bisnis music course ini sangat berpotensi gitu ya. Dan ya betul tadi kalian bikin YouTube itu, kalau kata saya sih harusnya itu bisa loh banyak followernya. Cuman kan kamu harus optimalkan. Banyak cara mengoptimalkan untuk YouTube ya. Jadi kalian juga misalnya nih, ini salah satu, saya kayaknya nggak nyebutin ini. Sebenarnya kalian tuh harus coba follow channel lain, terus kamu bikin komen, terus apa, itu tuh sangat bantu loh. Ya, jadi kalau kayak Instagram juga saya menemukan setelah saya praktekkan terus nih ya, itu salah satu cara efektif itu saya bisa follow orang lain, terus saya harus make sure saya bikin komen setiap hari di 2 account. Itu ya, saya cobain, ternyata betul. Lumayan nambah terus, saya nggak pernah sampai saat ini saya bisa grow terus tuh. Ya, jadi you have to try. Ya, sometimes kita juga nggak tahu ya apa yang paling efektif, tapi generasi kalian nih, terutama kalian harus coba-coba. Dan menurut saya seperti bisnis music course ini berpotensi untuk bisa kamu kembangkan. Mungkin nanti ya tergantung ini siapa yang jagonya, Clarence kali ya, sama teman yang lainnya yang sekarang udah dikerjain untuk bantuin make it happen gitu ya. Saya pikir ini awal mula yang mudah-mudahan membuka mata kalian gitu untuk gimana cara berbisnis digital gitu ya, jadinya gitu. Walaupun sebetulnya nggak benar digital ya, sebetulnya kan kalian mah fisik music course. Entah ya kalau nantinya bisa ngajarin musik lewat online mah, ya saya juga nggak tahu gimana ininya. Soalnya saya kemarin baru nyobain nih belajar bahasa Mandarin dengan pertemuan Zoom. Lumayan seru juga ya, pengen ketawa lucu. Tapi it's good. The business has changed. Dan seperti yang saya nyatakan di pertemuan terakhir itu, banyaknya nggak akan kembali ke tradisional, mungkin akan stay digital. Oke, baiklah. Terima kasih timnya buat kerja kerasnya ya. Saya yang tim terakhir nih, Pas Coffee yang mestinya pertama jadi terakhir. Nggak apa-apa ya. Ayo. Oke, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok Pas Coffee, yang anggotanya ada Kokenaf, ada Deviana, Theophilus, David William Rihi, dan Doni Paulus. Sebelumnya mohon maaf karena Doni Paulus bisa hadir karena nggak tahu kemana. Oke, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya dilempar ke Deviana. Yang pertama hasil marketing research. Kami akan yang pertama hasil survei yang pertama. Next. Hasil tanggapan ada 76 tanggapan, terus yang suka kopi, yang suka sama kopi, nggak semua suka, lebih banyak yang suka sama kopi, terus yang sudah minum kopi, yang sering setiap hari minum kopi, itu jarang sih, cuman kayak jarang yang tiap hari minum kopi gitulah. Next, silakan. Seberapa sering Anda meminum kopi dalam sehari? Yang jawab kadang-kadang, terus Anda lebih suka kopi yang lebih suka kopi manis lebih banyak daripada yang pahit. Terus Anda lebih suka membeli kopi yang memiliki brand seperti Starbucks, kopi, kenangan, dan lain-lain, atau kopi yang saset. Kebanyakan yang memilih yang brand ya. Terus lebih banyak yang memilih kopi Max.
Kenapa Anda sangat suka kopi? Lebih banyak karena menjawab enak, terus sangat nikmat untuk menghilangkan stres, rasanya menarik. Dalam kegiatan apa yang biasanya Anda lakukan sambil ngopi? Nongkrong, terus sambil nugas, santai, baca buku, main game. Terus menurut Anda apa manfaat dari kopi? Biasanya yang jawab biasanya hilangin stres biar tidak ngantuk. Terus juga ada yang jawab gak tahu ya. Menurut Anda meminum kopi enak dalam kondisi kebanyakan dingin ya, terus panas. Terus dari pertanyaan sebelumnya, kenapa Anda memilih jawaban itu? Ada yang jawab karena enak, segar, suka, lebih terasa rasa kopinya. Apakah Anda pernah minum kopi dari Pas Coffee? Kebanyakan tidak pernah ya, soalnya mungkin kurang ada yang tawarin, ada yang iklanin gitu. Menurut Anda, keunggulan apa yang dimiliki oleh Pas Coffee? Kebanyakan nggak tahu, terus yang jawab enak kayaknya dikit aja sih. Terus menurut Anda harga yang dicantumkan sudah mengikuti harga pasaran kopi? Yang jawab sudah mengikuti, terus belum mengikutinya banyak juga sih. Hasil survei kedua Oke, untuk hasil survei yang kedua, ini kita dapat 34 responden. Dan ini kita udah coba share-share juga. Dilanjutkan sama David. Terima kasih. Ini kita udah coba share-share juga. Karena kemarin kan Ibu mintanya buat 50 responden. Kita nggak dapat karena cuma dapat segini, Bu. It's alright. Yang penting kan saya pengen kalian udah nyoba. Yuk, lanjut aja. Terus untuk pertanyaan yang pertamanya, apa masalah terbesar Anda ketika hendak membeli kopi atau memilih varian rasa kopi? Terus banyak yang jawabnya sih karena harganya, terus karena ada yang tidak suka kopi juga. Terus yang kedua, bagaimana cara Anda mengatasi masalah tersebut dan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan Anda? Ada yang jawab nggak ada, terus ada jawab juga yang cari harga yang murah, terus ada yang bikin perbandingan gitu kalau misalkan harga sama warung kopi gitu. Terus yang ketiga, seberapa sulit Anda menemukan jawaban tersebut? Kebanyakan jawabnya tidak terlalu sulit. Ada juga yang jawab sangat sulit sama biasa saja. Oke, terus konsep bisnis yang akan dibuat itu, kita memakai industrinya industri kopi. Terus sumber pendapatannya penjualan kopi ke customer, terus cara kerja bisnisnya kita melalui online, melalui website sama media sosial. Terus untuk e-commerce site-nya akan dijelaskan sama Kokenef. Halo. Yuk, udah kedengeran. Nah ya, untuk e-commerce-nya seperti ini. Ada menunya, ada about, yaitu tentang isinya ya tentang Pas Kopi sendiri. Tapi ini belum diisi, Bu. Masih itunya, yang deskripsinya. Ada letak-letak daerah Pas Kopinya di bawah. Terus Coffee itu
e-commerce dari Pas Coffee-nya. Tolong diklik itunya. Langsung aja buka ke itunya. Buka itunya apa? Fotonya. Nah, ini tampilan dari produknya. Ya, di bawahnya ada deskripsinya juga tentang barangnya. Terus coba masuk ke chart. Chartnya seperti ini, lalu masuk ke checkout. Nah, checkoutnya bisa diisi dari data penerima yang beli, lalu pembayarannya masih baru ada PayPal ya, Bu, soalnya belum Iya, nggak apa-apa. Belum di setting. Ya gitu aja sih yang itunya. Oke. Bagian e-commerce-nya yang kontak langsung ke kontak WhatsApp. Ya udah gitu aja websitenya. Terus aspek digital marketingnya, kita melakukan promosi di Instagram sama Facebook. Terus melakukan giveaway di hari-hari nasional, nanti ada di postingan Instagram kalau nggak salah. Terus mengadakan promo dan diskon dan sebagainya. Terus untuk tampilannya akan dijelaskan oleh Theo. Oke. Cek. Ini ada tampilan Facebook dari Pas Coffee ya. Di halaman ini udah ada 93 orang yang suka sama halaman ini, terus 95 orang yang follow halamannya. Di next coba, Pit. Nah, terus ini juga kita ada kayak datang ke event-event gitu, terus kita di sana jualan gitu. Next lagi. Ini sama sih kayak tadi, kayak lagi di event gitu, foto-fotonya. Next lagi. Nah, ini buat tampilan Instagram Pas Coffee-nya. Di sini udah ada 200-annya followersnya. Terus kalau misalnya mau pesan juga, orang-orang tinggal langsung klik link yang di profilnya. Jadi bisa langsung direct ke WhatsApp. Lagi next. Nah, itu ada di sini bisa dilihat ya, ada postingan-postingan kayak open order yang kayak gitu. Jadi nggak ada yang bisa langsung order, ada yang kadang bisa pre-order juga sih, gitu. Terus ini ada foto-foto pas event juga, ada yang ya gitulah. Lagi fit. Nah, ini yang terakhir langsung ke refleksi. Buat refleksinya berdasarkan dari yang udah kami pelajari. Ketika kita mau ngebuat sebuah usaha, kita harus punya niat yang kuat dan harus dilakukan dengan sepenuh hati. Soalnya kalau misalnya kita nggak ada niat dan usaha juga, nanti usaha tersebutnya bakal sia-sia. Terus buat perbaikan, ada 3 poin. Poin pertama, memperbanyak varian rasa. Yang kedua, mempelajari tentang website dan e-commerce. Dan yang ketiga, kita lebih komunikatif lagi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, baik kepada Pas Coffee ya. Kayaknya kalian mepet-mepet juga ya ngerjainnya ya.
jadi belum optimal. Ya udah nggak apa-apa ya. Aku cuma ngerasa kalian belum optimal aja yang pas COVID ya. Jadi kalian harusnya bisa mengerjakan lebih baik dari ini. Ya udah nggak apa-apa. Aku sih tetap apresiasi kalian, yang penting sudah mengerjakan, mencoba buka channel-channel sosial media, karena kan mata kuliah ini kan belajar digital marketing ya. Kalau kalian nggak pernah ngalami sama sekali, cuma tahu teori aja, terus percuma dong ya, nanti benar-benar nggak bisa. Ya, jadi kalian harus coba, ya terserah sih buat sendiri atau gimana, coba jual sendiri juga. Kalian pilih salah satu yang kalian pengen tekuni, silahkan gitu ya, kan banyak sumber-sumbernya, bukan hanya dari yang saya ajarkan, tapi banyak sekali juga dari yang lain. Ya, buat tim Pas Coffee oke ya. Terima kasih, nanti saya akan periksa lagi dari laporan kalian. Jadi berarti sudah semua presentasi ya. Nah, saya ingatkan sekali lagi, kalian semua harus ke Google Classroom, kemudian kalian evaluasi untuk anggota tim, kemudian juga nanti kalian kumpulkan semua kalau belum, kalau nggak ke CLS ke Google Classroom ya filenya. Takutnya gede ya Google Classroom aja, soalnya si CLS cuma 30 MB max. Kemudian selain itu saya ingatkan lagi minggu depan kalian UAS jam 12.55 udah hadir di Google di Zoom. Nanti jam 1 kita akan mulai, saya akan mulai assign di Google Classroom-nya ya. Jadi absen dulu, udah gitu nanti kalian di Google Classroom, dan saya seperti biasa nungguin, mastiin kalian udah nggak ada masalah untuk akses ke Google Classroom-nya. Oke, sekarang nyalain kamera dulu kayaknya. Yuk, Ibu ini pengumpulinnya perwakilan ya Bu ya berarti? Ya, salah satu aja, nggak usah semua. Oke, makasih Bu. Ya, jadi per tim satu anggota aja yang ngumpulin. Biar saya juga nggak pusing ngeceknya. Salah satu aja. Oke ya. Dan harusnya kalian semua bisa UAS ya, jadi kalian ikut aja UAS ya. Itu aja. Terus nanti pasti akan email kalian. Jangan lupa kalau udah dapat email dari saya, kalian cek nilai-nilai kalian ya. Baik, ya ada Zain. Bentar, saya suruh masuk dulu Zain. Ibu, si Karen masih ke toilet ya, jadi dia nggak bisa foto. Oke, nggak apa-apa deh. Udah. Baik, 1, 2, 3, halaman pertama. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, baik itu aja. Paling saya ingetin sekali lagi, jangan lupa di-download hasil kerja kalian di-export ya, di-export hasil kerja kalian di WordPress supaya nggak hilang. Nanti siapa tahu bisa kepake lagi ya. Oke, gitu aja paling dari saya sih. Saya berharap kalian belajar sesuatu dari mata kuliah saya. Dan memang kadang-kadang kalau di perkuliahan itu kayak banyak teori, tapi saya sih berusaha lah, saya pengen kalian mencoba ya, sama saya akan tunjukkan juga secara prakteknya. Untungnya saya sebagian memang saya praktikum, saya orang praktek juga, jadi lumayan lah ya, jadi kalian nggak blank banget gitu. Terus jangan berhenti belajar ya, jadi kalian harus terus cari opportunity untuk dan pengetahuan di luar, untuk terus memperkaya pengetahuan kamu. Karena kalau saya sih ngerasa persaingan sekarang makin berat ya. Dan kalian bersaing itu sama pegawai, sama orang-orang luar negeri. Jadi kalian tuh harus berusaha, kalian tuh punya sesuatu yang lebih ya. Semoga kalian terus semangat belajarnya, dan kalau yang nanti siapa tahu ini kan kalian kebanyakan angkatan 19 ya, berarti masih baru 18, 19. Mungkin nanti kalau kalian berminat KP kerja praktek atau tugas akhirnya topik yang ini, menurut saya ini adalah topik yang menarik, sekalian kalian memperkaya pengetahuan kalian, sekalian berpraktek ya, silahkan aja. Bisa jadi ya, kalau untuk topik ini sih rasanya ada beberapa dosen selain saya, bukan cuma saya aja. Oke deh, ya udah gitu aja buat hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan saya juga mohon maaf kalau banyak kekurangan dari saya ya. Sorry kalau saya juga bukan orang sempurna, saya pasti banyak kekurangan. Jadi mohon maaf kalau saya juga ada beberapa aspek yang nggak bisa optimal memberikan kepada kalian. Oke, paling gitu aja. UAS bahannya yang setelah UTS ya, itu aja. Jadi kamu nggak usah lihat yang depan-depan, yang setelah UTS aja yang kalian belajarin. Seperti biasa open book, no problem.
susah juga saya ngasihnya gimana kalian online. Ya pokoknya udah aja open book, cuman jangan terus nggak belajar ya. Kalian baca-baca dulu biar tahu di mana nyarinya. Oke, gitu aja. Selamat sore semuanya. Kita akan ketemu lagi minggu depan untuk pertemuan terakhir di UAS. Dadah semuanya. Kecuali ada yang mau ngobrol, nanya-nanya lain. Makasih ya Bu, Tuhan berkati Bu. Tuhan berkati. Makasih Bu. Ya. Makasih Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Ya. Oke, udah ya kalian juga. Ada yang mau makasih, nanya? Bu. Ya. Enggak, Bu. Duluan nih, Bu. Bye. Oke, ya udah. Berarti udah ya. Ini bukan karena mau ngobrol sama saya ya, Michael sama Karen. Oke, dah.